Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita awali kajian kita dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi ini kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Nah, ini bagian dari rukun iman. Jadi kajian pagi ini bagian dari kajian akidah, ilmu kalam, ya, bahasa lainnya ilmu tauhid, ya, banyak namanya ilmu kalam karena yang dia bahas adalah kalamullah. Orang juga menyebutnya dengan ilmu tauhid karena berbicara tentang tauhid. Ada lagi yang menyebutnya ilmu akidah, tauhid dan akidah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama kita sering mengatakan agama kita itu persis seperti pohon. Pohon itu punya 3 komponen. Akar, komponen yang pokoknya ini, ya. Akar, batang, daun dan buah yang rindang. 3 komponennya. Agama kita seperti itu juga. Akar itu itulah akidah kita. Batang itu itulah syariat. Bahasa lainnya ibadah. Daun dan buah yang rindang itulah akhlak. Pohon sebesar apapun batangnya, kalau seandainya akarnya tidak tertanam dengan kuat di dalam tanah, lama-lama roboh, Pak. Ya. Inilah perumpamaan akidah, akidah kita, tauhid kita. Orang serajin apapun ibadah, kalau tauhidnya kropos, agamanya tidak akan kokoh. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengokohkan tauhid kita. Satu di antara caranya adalah dengan belajar tauhid, memperbaiki pemahaman akidah kita, Pak. Sebuah pohon juga, walaupun akarnya kuat di dalam tanah, tapi kalau batangnya kecil, ada angin goyang dia, Pak. Ini perumpamaan berikutnya. Kalau ada orang tauhidnya bagus, kokoh, ibadahnya dikit, nah, tetap aja goyang, Pak. Ya, dan yang ketiga, daun dan buah yang rindang itu sebenarnya hasil, Pak. Hasil dari akar yang kokoh, batang yang kuat, yang besar juga, sama akhlak itu hasilnya. Buah dan daun yang rindang itu hasil dari akar yang kuat, dari tauhid yang benar. Agama kita juga sama. Akhlak itu sebenarnya hasil, dia bukan proses. Akhlak yang benar itu lahir dari akidah yang kuat, dari ibadah yang benar. Nah, makanya ada 10 al-muwassafat al-muslim, 10 karakter muslim yang harus kita miliki. Di antaranya adalah salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang selamat dari kesyirikan. Yang kedua matinul khuluq, Yang kedua sahihul ibadah, ibadah yang benar.
Nah, baru yang ketiga matinul khuluq, akhlak yang mulia. 3 ini Pak berurutan. Nah, pagi ini ikhtiar kita untuk memperbaiki akidah, kita akan belajar tentang tanda-tanda kiamat kecil. Nah, sebelum kita masuk ke sana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini ada 3 kiamat. Kiamat yang pertama, ini dalam perspektif yang lain ya. Kiamat yang pertama, kiamat kecil. Kiamat kecil ini adalah kematian manusia. Seorang manusia, Pak. Jadi ketika seseorang mati ya atau meninggal dunia bahasa halusnya, itu sebenarnya kematian kecil, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi keluarganya. Kalau ya bagi yang bersangkutan disebut kiamat kecil karena dia berpindah alam dari alam dunia menuju alam kubur. Ya. Bagi keluarganya kiamat kecil juga karena kehilangan orang yang tercinta. Kiamat sedang, nah kalau kiamat sedang ini meninggalnya manusia pada satu abad tertentu atau pada satu generasi tertentu. Seperti misalkan meninggalnya manusia-manusia yang ada di abad ke-20. Nah, kita sudah masuk abad 21. Nah, dalam satu abad itu ketika semuanya meninggal, nah itu namanya kiamat sedang. Dan yang terakhir kiamat besar. Kiamat besar itu kematian seluruh umat manusia nanti pada hari kiamat. Kalau kiamat kecil tadi kematian seorang manusia, kiamat sedang kematian satu generasi dalam satu abad, dan yang terakhir kiamat besar ini kematian seluruh manusia. Tidak satu pun manusia yang tidak mati. Bahkan jangankan manusia, semua makhluk akan mati, Pak. Nah, ini kiamat besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya kita akan bahas ada beberapa fakta tentang hari kiamat yang harus kita ketahui. Yang pertama, hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, Pak. Pasti terjadi. Manusia melintasi 5 alam. Alam yang pertama alam ruh, sudah kita lewati. Yang kedua alam rahim, di perut ibu kita, juga sudah kita lewati. Nah, sekarang kita berada di alam yang ketiga, alam dunia. Alam yang keempat, alam kematian. Alam kubur namanya, bahasa lainnya alam barzakh. Dan alam yang terakhir adalah alam akhirat. Di Al-Hajj ayat yang ke-7 Allah mengatakan wa annas-sa'ah atiyatun la raiba fiha, bahwasanya kata Allah hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, kita orang beriman meyakini itu, Pak, seyakin-yakinnya. Dunia ini semuanya sementara. Kayanya orang sementara, miskinnya sementara. Bahagianya sementara, sengsaranya juga sementara di dunia ini. Berkuasanya manusia di dunia ini cuma sementara. Ya, tidak ada dia menjadi pemimpin selamanya. Selama-lama orang menjabat sekarang ya, kalau dulu mungkin iya. Sebelum ada reformasi orang bisa menjabat puluhan tahun, Pak. Tapi sejak ada reformasi 98, paling lama orang berkuasa 2 periode. Tidak pacak 3 periode, Pak. Ya, mau dirubah undang-undang sekalipun tidak pacak. Karena orang sudah pinter sekarang, ya. Bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kita orang beriman meyakini itu, Pak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Yang kedua, fakta tentang hari kiamat yang harus kita ketahui cuma Allah yang tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Rasulullah saja tidak tahu kapan kiamat. Ketika malaikat Jibril bertanya, di hadis Jibril itu kan beliau bertanya kepada Rasulullah tentang 4 hal. Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Satu lagi, mata sa'ah, kapan kiamat. Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya ini nggak lebih tahu daripada yang nanya. Jadi Nabi nggak tahu, Pak. Di Al-A'raf 187 Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad, kapan kiamat? Ya. Qul innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, cuma Allah yang tahu waktunya. Manusia tidak tahu waktunya. Ya. Cuma Bapak Ibu, walaupun manusia tidak tahu waktunya,
Rasulullah sempat memberikan kisi-kisinya. Kapan terjadi kiamat? Di hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda terkait dengan hari Jumat ya. Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Tidak ada hari matahari terbit yang terbaik kecuali di hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, penghulunya segala hari, Pak. Kemudian wa fihi khuliqa Adam. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari Jumat juga kata Rasulullah, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga setelah diciptakan. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari Jumat juga beliau dikeluarkan gara-gara memakan buah khuldi. Wa la taqumus saa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Nah, ini kisi-kisi dari Rasulullah. Cuma yang jadi masalah, Jumat kapan? Kita nggak tahu, Pak. Makanya hari Jumat itu satu di antara sunnah yang dianjurkan, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak ngaji, Pak. Menpacak jangan cuma surah Al-Kahfi, jangan cuma surah Yasin. Menpacak hari Jumat itu khatam kita, Pak. Hari Jumat dianjurkan kita banyak bersedekah. Hari Jumat dianjurkan kita banyak melakukan amal soleh dan kebaikan. Termasuk kata alim ulama kita, kalau mau berhubungan suami istri dianjurkan di hari Jumat. Bukan malam Jumatnya, hari Jumatnya, Pak. Sebelum berangkat sholat Jumat. Itu ada hadisnya itu. Riwayat Imam Albani, barang siapa mandi kata Nabi, ghuslul janabah, mandinya mandi junub, bukan mandi sunnah. Kalau mandi sunnah kan nggak ada sebab. Kalau mandi junub mesti ada sebab. Kalau sebab yang pertama mimpi basah, sebab yang kedua kalau kita laki-laki nih ya, berhubungan suami istri. Lalu dia berangkat ke masjid, dia datang sebelum imam datang, dan dia duduk mendengarkan khutbah, tidak sibuk, tidak tidur. Orang yang seperti ini kata Nabi, pahalanya besar sekali, Pak. Setiap langkah kakinya menuju masjid, pahala setahun berpuasa dan pahala setahun sholat malam. Kemudian fakta ketiga hari kiamat yang harus kita ketahui, hari kiamat itu sangat dekat waktunya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Ketika aku diutus kata Nabi, aku dan hari kiamat seperti dua jari, Pak. Sambil beliau tunjukkan telunjuk dan jari tengahnya. Seperti ini antara aku dan kiamat kata Nabi. 14 abad yang silam itu, Pak. Sekarang sudah 1447 Hijriah. Ya, mungkin udah rapat sekarang. Jangan kita bilang kiamat lagi lama. Jangan. Kiamatlah dekat, Pak. Ya, makanya yang jomblo-jomblo kawinlah. Jangan sampai kedulu kiamat, ya. Harta kita, Pak, sedekahkanlah, ya. Karena kiamat sudah sangat dekat sekali. Fakta yang keempat tentang kiamat, kiamat itu adalah akhir dari perjalanan hidup manusia di dunia. Setelah kiamat tidak ada lagi kehidupan dunia, Pak. Setelah kiamat itu ada kehidupan yang baru nanti, surga atau neraka. Nah, tapi di kiamat itu itulah akhir dari proses kehidupan kita manusia. Dan nasib kita pada hari kiamat itu sangat tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Sama, Pak. Nasib kita di alam kubur tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita banyak beramal soleh, di dalam kubur kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita banyak maksiatnya, dalam kubur kita akan mendapatkan azab kubur. Akhirat juga sama. Kalau di dunia ini kita orang baik, hari kiamat insya Allah kita berbahagia mendapatkan surganya Allah. Tapi kalau kita di sini bukan orang baik, tidak bertaubat dari dosa dan kesalahan, hari kiamat kita akan menyesal. Yang kelima, fakta tentang hari kiamat yang harus kita ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya hari kiamat, pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan lagi dari kuburnya. Dalilnya Quran surah Yasin ayat 51, sering kita baca, Pak. Wa nufikha fis-sur, ketika sangkakala ditiupkan kata Allah. 2 kali, Pak, trompet sangkakala tuh. Malaikat yang niupnya namanya Israfil. Kalau yang nyebut nyawa Israel. Kalau yang bunuh orang Israel. Beda lagi, Pak, ya.
Yang niup trompet Israfil. Nah, malaikat Israfil yang malaikat peniup sangkakala meniupkan 2 kali itu sangkakalanya. Tiupan yang pertama akan menghancurkan alam semesta. Semuanya binasa, Pak. Tiupan yang pertama. Habis semuanya. Rumah kita yang bagus itu habis. Mobil yang bagus habis. Harta benda habis. Kiamat itu semuanya hancur binasa. Semua makhluk hidup mati. Malaikat pencabut nyawa mati, Israel. Gara-gara tiupan itu, Pak. Termasuk tukang tiupnya mati. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini kata Allah fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak abadi, yang tidak binasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha mulia. Quran surah Ar-Rahman 25-26 kalau saya nggak salah. Kemudian fa'idzahum minal ajdah ila rabbihim yansilun. Ketika tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan lagi oleh malaikat Israfil, maka saat itu kata Allah, semua yang ada di dalam kubur itu yansilun, ya, berdiri, dibangkitkan oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua insya Allah kita hafal. Quran surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat yang keduanya wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Apa yang dikeluarkan bumi saat itu? Satu diantaranya adalah mayat-mayat yang ada di dalam kuburan itu akan dihidupkan lagi oleh Allah dan dibangkitkan. Dalil yang ketiga bahwasanya kita ini akan dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kalian setelah dihidupkan kata Allah, kalian pasti akan dimatikan. Mati semua, Pak, kita nih, Pak, nanti, Pak. Hanya masalah gilir saja. Tidak ada orang yang enggak mati, Pak. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, sepinter apapun dia, mati kita nih, Pak. Maka bahasa saya tuh gini, Pak, buat rumah jangan nuai gak bagus ya. Karena pasti akan kita tinggal. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Harta kita sebaiknya pergunakan beribadah di jalan Allah sebelum kita mati. Mati itu masalah antri saja. Cuma nggak tahu siapa yang duluan. Tapi kalau bisa jangan saya lah, Pak. Yang tua-tua lah Luqman baca. Iya, jangan saya lah, yang tua-tua lah. Kami yang muda ini masih dikit amalnya. Kalau yang tua-tua udah banyak amalnya, Pak. Kami ini baru dikit amal kami. Jadi kalau bisa yang tua-tua aja lah dulu. Jangan yang muda-muda. Ya. Belum siap, Pak, kami mati, Pak. Kalau Bapak kan udah siap, insya Allah. Sudah bertaubat. Ya. Mungkin istrinya pun udah ada di. Kalau kami kan istri masih ada. Kalau Bapak kan dikit yang dipikirkan, ya. Apalagi Pak Ketua Yayasan kita tuh, mikir surang ya. Tidak sampai lah dipikir. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ayat yang ke-16-nya, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kalian hari kiamat pasti akan dibangkitkan kata Allah. Pasti, Pak. Jadi tidak ada keraguan kita bakal mati, tidak ada keraguan kita bakal dibangkitkan. Tidak ada keraguan bagi orang beriman, dia akan bertemu dengan hari kiamat. Itu keyakinan dan akidah yang benar. Kalau Allah bisa menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita yang sudah ada, Pak. Nah, itu ucapan sederhana. Yang keenam, fakta tentang hari akhir. Hari akhir itu adalah hari pengadilan. Dalilnya Al-Anbiya ayat 47. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan amal pada hari kiamat kata Allah. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Setiap kalian tidak akan dizolimi kata Allah. Tidak akan dizolimi, Pak. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Sekecil apapun amal kalian, entah baik, entah buruk, kami perlihatkan, kata Allah. Kami timbang, kami balas.
Semuanya nanti Allah yang akan mengadilinya, Pak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim yang mengadili segala perkara? Di dunia mungkin kita dizalimi, Pak, sama pengadilan, sama hukum. Melihat hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pencuri ayam 10 tahun, korupsi timah 6 tahun. Nggih. Nah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum hanya berlaku bagi orang-orang miskin, bagi rakyat jelata, rakyat kayak kita. Bagi penguasa hukum tidak berlaku. Itu yang dulu pernah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita al-Makhzumiyah, wanita yang mulia di Arab saat itu, Pak, mencuri, dan hukum potong tangan sudah berlaku, dan mereka minta dispensasi hukum kepada Rasulullah, minta keringanan, Pak. Ngomong langsung kayak Nabi tidak berani. Akhirnya pakai ordal, pakai orang dalam. Siapa ordalnya? Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini, Pak, anak angkatnya Nabi. Zaid bin Harisah punya anak lagi, namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kalau bahasa hadisnya hibbu Rasulillah, orang dekatnya Nabi, Pak. Dan orang Arab tahu saat itu. Lalu mereka ngomong sama Usamah, tolonglah sampaikan ke Nabi, ini wanita mulia, jangan dipotong tangannya, bilang kayak Nabi. Kalau kami yang ngomong tidak didengar, tapi kalau kamu yang ngomong mungkin didengar kayak Nabi. Akhirnya ngomonglah Usamah, Pak. Nabi yang awalnya duduk berdiri setelah Usamah ngomong minta keringanan hukuman tadi. Sampai Nabi mengatakan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa in saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Itu bahasa hadisnya, Pak. Yang membuat orang-orang sebelum kalian binasa, kata Nabi, kalau orang-orang mulia yang mencuri, yang melanggar hukum, mereka pura-pura tidak tahu. Kalaupun tahu, lambat prosesnya, Pak. Tapi wa in saraqa fihimud dha'if, kalau orang-orang lemah, orang-orang kecil, rakyat yang melakukan pelanggaran hukum, cepat-cepat mereka memprosesnya. Itu yang membuat orang sebelum kalian binasa, kata Nabi. Sampai Nabi bersumpah, Pak, setelah itu, wa aimullah, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Jangankan wanita ini, Fatimah binti Muhammad, anakku, mencuri, aku sendiri yang potong tangannya, kata Nabi Muhammad. Lihat, Pak, Rasulullah. Jadi jangan pernah meragukan hukum Islam sebenarnya. Kalau Islam itu diterapkan hukumnya adil, Pak, tidak berani orang mencuri, Pak. Rasulullah telah memberikan contoh itu. Maka saya sarankan buat para penegak hukum, belajarlah dari hadis ini. Saya sering ceramah di pengadilan, para hakim itu sering saya sampaikan masalah ini, Pak. Harus berlaku adil dalam memutuskan hukuman. Nah ini, jadi nggak perlu kita balas, Bapak Ibu, orang yang jahat sama kita nggak usah dibalas. Ya, karena pertama, kenapa kita tidak usah balas? Biarlah Allah yang membalasnya. Ya. Yang kedua, kalau kita balas kejahatan orang sama kita, apa beda kita kayaknya? Sama aja, Pak. Orang ngomongin kita balas ngomongin. Orang jahat sama kita balas kejahatannya. Apa beda kita dengan dia? Sama-sama jahat. Ya. Membalas kejahatan dengan kejahatan, ya artinya kita orang jahat. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, kita calon penghuni surga. Dan hanya orang bertakwa yang sanggup melakukan itu. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fakta tentang hari akhir yang harus kita ketahui. Di hari akhir akan ada surga dan neraka. Al-Infitor ayat 13-14. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang bertakwa, orang-orang baik, al-abrar lafi na'im, pasti kami akan tempatkan mereka, kata Allah,
di surga. Wa innal fujjar, sebaliknya ahli maksiat, orang-orang zalim, orang-orang jahat, lafi jahim, kami akan tempatkan mereka di neraka. Karena itulah balasan amal, Pak. Sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kami mengharap ridho dan surga. Karena surga itu lambang ridhonya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berlindung dari neraka dan murka. Karena neraka lambang murkanya Allah. Sehingga ulama kita mengatakan tidak termasuk riya kalau kita beramal mengharapkan surga dan neraka. Mengapa? Karena surga dan neraka lambang ridho dan murkanya Allah juga. Boleh, Pak. Tapi kalau orang sufi mengatakan tidak jadi beramal mengharapkan surga, tidak ikhlas. Beramal itu mengharapkan Allah, kata mereka. Ya, cuma terlepas itu sebenarnya surga juga ujung-ujungnya lambang ridhonya Allah. Yang kedelapan, hari akhir atau hari kiamat itu hari penyesalan. Dalilnya As-Sajdah ayat 12. Tiap Jumat pagi kita baca, Pak. Walau tara idzil mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau seandainya kalian melihat, kata Allah, al-mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tertunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka, seraya mereka mengemis kepada Allah dan berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, semua janji-janjimu adalah benar. Farji'na na'mal salihah. Tolong ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Kami menyesal sekarang. Ternyata dulu kami dinasehati tidak dengar. Sekarang kami baru menyesal. Kembalikan lagi kami ya Allah ke dunia. Inna muqinun, kami yakin ya Allah. Jadi banyak orang menyesal, Pak, hari kiamat. Nyesal. Para pemimpin itu menyesal nanti hari kiamat. Yang sibuk nak jadi wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden. Kalau seandainya mereka tidak amanah, kata Nabi, wa innaha khizyun wa nadama. Mereka akan hina nanti hari kiamat dan menyesal, Pak. Yang terpilih itu, kalau seandainya tidak amanah, hari kiamat menyesal dan hina karena mereka tidak amanah. Yang tidak terpilih justru harusnya bersyukur, selamat dari kehinaan dan penyesalan, paling tidak. Ya, tidak perlu nyesel, tidak terpilih. Apalagi nak menggugat ke MK, menpaca ada usaha, Pak. Ya, Pangkal Pinang aman. Ya, Bangka yang menggugat, Pak. Ya, kalau Pangkal Pinang, alhamdulillah 3 calonnya legowo. Kabupaten Bangka dari 5 itu 3 yang menggugat, tidak salah, Pak. Ya, sebenarnya itu nyesel, Pak, mereka nanti, Pak, kalau mereka tahu kepemimpinan itu berat. Maka ketika Abu Dzar minta sama Nabi, ya Rasulullah, ala tastakmilani, kasih saya amanah, sambil menepuk bahu Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'if, kamu ini orang yang lemah, jangan, kata Nabi, Pak. Makanya sebaiknya kalau kita tidak punya keahlian, sebaiknya jangan, Pak. Para suami banyak menyesal hari kiamat. Kenapa? Dikasih kesempatan masuk surga lewat perannya sebagai seorang suami, dia tidak amanah sebagai suami. Kalaupun amanah hanya peduli urusan dunia, tidak peduli urusan akhirat istri kita. Para ayah, para ibu banyak menyesal hari kiamat. Dikasih kesempatan menjadi orang tua yang baik, dia tidak tunaikan. Hanya pacak muat anak, tapi tidak pacak mendidik anak. Pandai buat anak, tak pandai mendidik anak. Membuatnya pandai, Pak. Mendidiknya tak pandai. Banyak yang menyesal nanti hari kiamat, ya. Oleh karena itu, sebelum hari itu terjadi, mari kita persiapkan diri kita sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang nanti menyesal pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, hari kiamat itu, Pak, Bu, itu ada tanda-tandanya. Dalilnya Quran surah Muhammad ayat 18. Fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum bauta. Dulu orang-orang Arab itu, Arab jahiliyah,
mereka menantang Nabi. Kapan kiamat? Ayo turunkan, kata mereka. Kalau benar kiamat itu terjadi, turunkan sekarang. Seperti kebiasaan orang-orang dulu, Pak. Dikasih nasihat, nantang dia. Ya. Anta'tiyahum bautah, padahal kata Allah kiamat itu bisa saja terjadi dengan tiba-tiba. Faqad jaa'a asyaratuha, telah nampak kata Allah tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Lah mulai nampak, Pak, tanda-tanda kiamat. Nah, maka hari ini kita akan bahas sedikit tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ada dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda yang mendahului kiamat yang besar. Biasanya waktunya agak lumayan lama dan terjadi berulang-ulang. Tanda-tanda kecil ini, Pak. Yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini adalah perkara besar yang muncul menjelang terjadinya kiamat. Ya, di antaranya nanti matahari terbit tidak lagi dari timur, tapi dari barat. Nah, itu tanda kiamat. Munculnya Dajjal, tanda kiamat, Pak. Ya, kiamat besar lah itu, ya. Bumi ini hancur, gempa yang besar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa. Banyak tuh tanda-tanda yang besar. Gempa bukan gempa biasa, gempa yang membuat bumi ini terbelah nanti. Ya, itu tanda-tanda besar. Nah, hari ini kita akan bahas tanda-tanda kecil kiamat. Pagi ini sepertinya kita cukup bahas beberapa hadis saja. Yang pertama, riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi pernah bersabda, "A'dud sittan baina yaday as-sa'ah." Kata Nabi, hitung ada 6 tanda-tanda kiamat kecil. Pertama, mauti, kematianku, kata Nabi. Jadi kalau beliau meninggal dunia, maka itu sebenarnya tanda-tanda kecil yang sudah terjadi, Pak. Yang kedua, summa fathu Baitul Maqdis, terbebasnya Baitul Maqdis, Palestina, Pak. Sudah terjadi, Pak. Beberapa kali Palestina itu dibebaskan. Pertama pada masa Umar, sudah pernah dibebaskan. Sehingga Umar saat itu, awalnya beliau diminta oleh orang-orang untuk sholat di sebuah gereja. Beliau menolak. Kenapa beliau menolak? Karena beliau khawatir nanti orang mengira boleh sholat di tempat ibadah orang lain, Pak. Dalam kondisi normal, beda kasus kalau dalam kondisi darurat. Kalau darurat ya pasti boleh gitu. Seperti almarhum Habibie ketika kuliah di Jerman. Kalau Bapak pernah nonton film Ainun dan Habibie itu, di salah satu cerita beliau di Jerman itu, beliau pengen sholat, nyari masjid susah saat itu. Adanya gereja, akhirnya beliau sholat, Pak, numpang, dan boleh, Pak. Darurat itu. Tapi kalau sengaja sembahyang di gereja, dia jadi, Pak. Ya, kalau cuma datang aja nggak apa-apa, ya. Silaturahim misalkan, boleh, nggak masalah. Yang nggak jadi kita mencampur adukkan ibadah kita dan ibadah mereka. Kalau diundang, pernikahan, misalkan ada kawan kita yang berbeda keyakinan, ngundang kita nikah di gereja, nikah anaknya atau nikahnya misalkan, nggak ada, Pak, larangan, boleh aja, datang aja. Ya, yang penting jangan mengikuti ritual ibadahnya. Menpacak datangnya pas makan-makan bayi. Ya, telat dikit gitu. Ya, jadi nggak boleh. Kalau cuma datang aja menghadiri nggak masalah. Ya, yang nggak boleh mengikuti ritual ibadahnya. Apalagi kalau sampai misalkan pendetanya ceramah ngangguk-ngangguk kulit. Nah, itu tidak jadi, Pak. Giliran rusak ceramah ikat tidur. Oke. Yang kedua, kapan Al-Aqsa pernah dibebaskan Palestina? Pada saat Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib. Nah, itu sempat dibebaskan juga. Nah, sekarang nanti nunggu momen lagi, insya Allah dibebaskan Al-Aqsa. Ini aja udah ada beberapa negara mengakui kemerdekaan Palestina. Inggris, Prancis, Kanada, Pak. Tadi saya baca berita. Sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Ini bukan negara abal-abal. Ini negara besar. Insya Allah udah mulai ada hilalnya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kecil terjadinya kiamat setelah kematian Rasulullah, terbebasnya Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Yang ketiga, summa mautani ya'khudz fikum kaqu'asil ghanam. Ya. Muncul banyak wabah penyakit menular. Lah terjadi loh. Lah pandemi kemarin contohnya. Nah, itu tanda kiamat itu, Pak. Summa istifadatu al-mal hatta yu'ta ar-rajulu mi'atu dinar fayudhallu sakhita. Nanti akan muncul di akhir zaman. Yang keempat,
Ada orang-orang kaya, tidak puas dengan kekayaannya, Pak. Lah dapat harta triliunan, miliaran, lagi kurang. Nah, itu mulai terjadi. Lihatlah mereka yang korupsi itu, Pak. Apakah yang korupsi itu miskin? Tidak. Yang korupsi itu kaya, gile. Mana ada orang koruptor itu miskin? Yang koruptor timah kemarin, emang miskin? Kaya, gile, Pak. Bini, artis. Orang Bangka beli bini. Sama? Dewi Sandra. Apa Sandra Dewi? Kok agak kesarok kadang. Dewi Sandra apa Sandra Dewi itu? Kan? Kemudian yang keempat, summa, tanda-tanda kiamat ya, berikutnya, fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu. Akan muncul banyak fitnah nanti di akhir zaman. Ya, dan yang terakhir, summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Perang dengan Romawi dan Persia. Sudah terjadi, Pak. Ya. Dan kita menang saat itu berperang dengan Romawi. Hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini hadis yang terakhir, Pak, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Inna min asyaratis sa'ah, di antara kata Nabi tanda-tanda kiamat, ayyur fa'al ilmu diangkat, dicabut. Bagaimana caranya? Dengan mewafatkan orang yang paham ilmu, Pak. Mewafatkan alim ulama kita. Ilmu dicabut, itu tanda kiamat. Di akhir zaman, satu persatu alim ulama kita digugurkan, diwafatkan. Dan terjadi, Pak. Guru-guru kita banyak yang meninggal. Di Bangka Belitung, guru-guru yang bagus-bagus sudah mulai pada meninggal, Pak. Ya, makanya mumpung masih ada banyak guru-guru kita, Kiai Lutfi, Kiai apa, yang masih ada itu, ayo kita ambil ilmunya. Karena kalau sudah dicabut, tidak baca lagi kita mendapatkan ilmu yang benar, ya. Bagaimana cara Allah menyambutnya? Dengan mewafatkan ulama yang paham. Dan ilmu yang pertama dicabut itu, kalau bahasa Nabi, ilmu waris. Nah, makanya ustadz-ustadz itu takut belajar waris, Pak. Karena takut cepat mati. Nggak semua ustadz berani belajar waris. Karena ilmu yang pertama dicabut, ilmu waris. Tapi kalau ilmu fikih, nah banyak yang belajar. Ilmu waris mereka paham, Pak. Tanyalah ustadz tuh, nak tidak belajar waris? Tidak. Dikit yang mau, Pak. Karena konsekuensinya berat, ya. Dicabut ilmu yang pertama, ilmu waris, berarti konsekuensinya kalau ada orang yang paham waris, cepat meninggal. Nah itu. Susah nyarinya, Pak, ya. Tapi jangan sampai gara-gara nih kada nak belajar waris. Yang kedua, tanda kiamat, wa yaksurul jahlu, karena ilmu dicabut, kebodohan merajalela. Muncul di akhir zaman. Kemudian yang ketiga di hadis ini, wa yaksuru az-zina, muncul perzinahan sekarang. Banyak, bukan muncul, banyaknya perzinahan. Kalau dulu orang zina di dunia nyata, Pak. Sekarang dunia maya. Iya, zina sekarang. Kalau dulu ada istilah kupu-kupu malam. Tahu, Pak, kupu-kupu malam? Tahu ya? Sekarang tidak malam lagi, kupu-kupu, siang. Iya, di dunia maya itu siang mereka jualan. Ya. Kemudian wa yaksuru syurbul khamri, banyaknya orang minum arak. Itu tanda-tanda kiamat kecil, Pak. Dan yang terakhir, nah ini yang menarik. Wa yakillur rijal, laki-laki sedikit. Wa yaksuran nisa, perempuan semakin banyak. Itu tanda kiamat. Hatta yakuna li khamsina imra'at al-qayyimul wahid, sampai nanti perbandingannya kata Nabi di akhir zaman, satu laki-laki 50 perempuan. Tengoklah, Pak, kalau ada yang meninggal laki-laki pasti. Ya, jarang perempuan. Tapi kalau ada yang lahir, jarang laki-laki, perempuan. Saya aja, anak saya satu cuma laki-laki, 5 perempuan. Ya. Ini menunjukkan tanda-tanda kiamat, ya. Laki-laki semakin sedikit, perempuan semakin banyak. Majelis taklim kalau ada yang hadir laki-laki kayak kemarin hari Sabtu, tengoklah laki-lakinya tidak sepira, yang banyak perempuan. Tuh. Sehingga kalau tidak ada syariat poligami, pertanyaannya kemana nasib wanita-wanita yang kalah saing itu? Nah ini menunjukkan semua syariat di dalam Islam itu pasti ada kebaikan, Pak. Nah, oleh karena itu, ayo selamatkanlah tuh wanita-wanita itu.
Saya sering nanya tuh biasanya sama ibu-ibu, Bu, pilih mana Bu? Pilih suami berzina atau suami poligami? Nggak mana lah Ustaz, katanya. Aduh, kata saya ibu-ibu. Nah ini Pak ya, jadi laki-laki semakin sedikit, perempuan semakin banyak. Ya. Apalagi ketika laki-laki tadi meninggal istrinya, biasanya nggak bertahan lama. Ya, karena kita laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan. Jazakumullah, Bapak Ibu, sisanya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat, rezekinya berkah. Ya, kita semua mudah-mudahan panjang umur, dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, meninggalkan keadaan husnul khatimah, masuk surga sekeluarga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambil yang benar dari yang saya sampaikan, yang tak benar jangan pernah diambil, karena yang maha benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.